Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu semangat untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etimologi risiko portofolio pada perbankan. Secara bahasa, portofolio berasal dari bahasa Italia, yaitu portafoglio. Bagian ini diturunkan dari bahasa Latin, portage, yang memiliki arti membawa, sedangkan foglio yang memiliki arti lembaran. Menurut pengertian para ahli, yang pertama menurut Sujana dan Berlian, didefinisikan bahwa portofolio sebagai kombinasi aktiva. Sedangkan menurut Sentanu Kertonegoro, portofolio merupakan suatu kumpulan investasi yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi. Menurut para ahli yang lain, menurut Agus Sartono, portofolio adalah sekumpulan investasi baik berupa aset real maupun aset keuangan atau disebut dengan finansial aset. Nah, itu pengertian menurut para ahli. Portofolio pada masa modern, pada masa saat ini dikenal dalam konteks investasi, seperti dalam portofolio aset keuangan. Di sebelumnya kita telah membahas pengertian portofolio menurut para ahli, juga menyinggung terkait dengan investasi terkait dengan aset keuangan. Bagi perusahaan, terutama perusahaan bisnis, dapat disusun sebagai portofolio aset. Sedangkan pada perbankan dapat dianggap sebagai aset yang terdiri dari beberapa pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan. Risiko pada perbankan terkait dengan perubahan antisipatif dan non-antisipatif. Dalam memahami ide risiko pada perbankan, bahwa kredit atau risiko awal berhubungan dengan portofolio pinjaman bank. Atas dasar pemahaman tersebut, kita bisa melihat kinerja perbankan. Anggaplah bahwa risiko merupakan peningkatan dari ketidakpastian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang. Sejak manajer perusahaan atau manajer perbankan secara rasional mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dengan membuat beberapa keputusan. Akan tetapi, terkadang muncul beberapa perubahan terkait dengan risiko yang tidak dapat diantisipasi. Nah, di sini kita harus memperhatikan atau perbankan harus memperhatikan beberapa perubahan antisipatif dan non-antisipatif. Menurut pendapat Faisal Rifai dan Rifki Ismail, perubahan antisipatif dan perubahan non-antisipatif memiliki hubungan, yaitu perubahan aktual merupakan perubahan antisipatif ditambah dengan perubahan non-antisipatif. Sedangkan terkait dengan kinerja perbankan, yaitu 1 tambah 1 dibagi kerugian pinjaman aktual sama dengan kerugian terantisipatif dan kerugian non-antisipatif. Jika kerugian aktual dan yang terantisipasi itu adalah sama, maka bank tidak memiliki kejutan yang tidak menyenangkan. Dalam arti terkait dengan portofolio pinjaman. Situasi ini dapat terjadi dengan pengecualian beberapa aturan bisnis pinjaman bank, karena yang pertama, pemberi pinjaman adalah manusia dan mereka sering melakukan kesalahan. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, terutama dalam pemberian kredit. Yang kedua, ada beberapa peristiwa eksternal yang tidak bisa diduga atau tidak bisa diprediksi terkait dengan bencana alam, terkait dengan sirkulasi bisnis yang belum bisa diketahui. Contoh seperti sekarang kan ada COVID-19. Nah, itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Maka banyak perbankan maupun perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Ini merupakan hubungan antara perubahan antisipatif dan perubahan non-antisipatif. Terkait dengan penjualan berisiko dan pengembalian dalam perbankan, ada dugaan dalam risiko pengembalian, yaitu konsep fundamental dari manajemen keuangan. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, seorang investor harus bersedia menanggung risiko. Di sini investor mencari keuntungan yang lebih besar
pada pilihan investasi untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Penambahan modal dilakukan oleh investor pada sebuah perusahaan, dan perbankan juga mengambil suatu risiko yang besar dengan memberikan pembiayaan kepada sebuah usaha. Manajer perusahaan mengelola permodalan atas investasi yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan sesuai dengan target, juga terkait dengan tujuan perusahaan dan memenuhi keinginan dari perbankan. Keinginan ini apa? Terkait dengan pengembalian yang telah disepakati. Dalam melakukan analisa risiko pada bank, kita bisa melihat terkait dengan kerangka kerja perbankan. Perusahaan induk melakukan beberapa kegiatan usaha, baik terkait dengan bank maupun non-perbankan. Nah, yang pertama, bank membuka suatu anak perusahaan bank. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah ekspansi. Juga bank melakukan perkembangan di luar usaha perbankan atau non-bank subsidiary. Dalam struktur induk ini, perusahaan menawarkan beberapa cara dalam mempengaruhi pembukaan risiko anak perusahaan bank. Jadi ketika bank melakukan perkembangan usaha terkait dengan usaha perbankan dengan membuka anak perusahaan bank, ada 4 cara. Yang pertama adalah perluasan dalam aktivasi bisnis perbankan melalui afiliasi. Yang kedua, adanya ekspansi induk perusahaan bank ke aktivitas yang baru. Yang ketiga, ada ekspansi bank dan bank. Yang keempat, terkait dengan peningkatan perusahaan induk. Nah, itu bisnis yang terkait dengan anak perusahaan bank. Ada 4 cara. Sedangkan bisnis terkait dengan kegiatan non-perbankan, perusahaan perbankan bisa melakukan beberapa cara, dilalui menyimpan dana, melakukan investasi pada sektor yang lain, yang sekiranya tidak mengandung risiko yang besar. Dalam mempelajari konsep risiko, kita bisa membagi menjadi 4 risiko pada perbankan. Yang pertama ada risiko teknologi, di mana yang namanya perkembangan zaman ini sangat mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh perbankan. Sekarang hampir semua orang yang memiliki rekening menggunakan internet banking atau menggunakan ATM. Ini bagian dari kemajuan teknologi. Beberapa karyawan bank itu mengalami pergeseran atau tidak digunakan lagi. Tetapi bank harus menyediakan teknologi yang harganya tidak murah. Apalagi dengan perkembangan zaman, teknologi yang digunakan mungkin cepat akan diganti. Akhirnya apa? Akhirnya bank harus menyediakan uang lagi yang baru. Terkait dengan risiko afiliasi, bank melakukan kerjasama dengan pihak yang lain. Tetapi belum tentu kerjasama ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati atau yang diharapkan. Nah, beberapa risiko bisa muncul pada kerjasama karena bank secara langsung tidak bisa melakukan controlling, karena bank memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, terkait dengan risiko efisiensi operasional, beberapa operasional itu melakukan efisiensi, ada penghematan. Gunanya apa? Gunanya untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin. Tetapi efisiensi belum tentu bisa dilakukan, karena tidak mungkin atau bisa ada terkait dengan hal yang tidak terduga terkait dengan penggunaan sumber daya. Yang keempat, terkait dengan risiko di pasar terus mengalami perubahan. Konsumen memiliki selera yang terus berubah. Bank harus tanggap terkait dengan strategi yang digunakan. Apabila tidak tanggap, maka akan kalah dengan strategi yang digunakan oleh perbankan lain. Kerangka sistem manajemen risiko bank ada 5. Yang pertama, penetapan tujuan dan nilai perusahaan. Yang kedua, strategi manajemen risiko. Yang ketiga, wewenang dan tanggung jawab. Keempat, organisasi manajemen risiko. Yang kelima, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, kelima, kerangka sistem manajemen risiko ini digunakan untuk pengendalian risiko, juga minimalisasi risiko pada perbankan. Dalam melihat risiko pada perbankan, bisa menggunakan trik, yaitu technological risk, regulatory risk, interest rate risk, customer risk, dan capital adequacy risk.
Yang pertama terkait dengan risiko teknologi, yaitu bahwa teknologi itu terus berkembang sehingga perbankan harus menyediakan teknologi yang terbaru. Yang kedua, ada perubahan peraturan yang tidak bisa diduga. Yang ketiga, terkait dengan perubahan tingkat suku bunga. Pemerintah menetapkan tingkat suku bunga berdasarkan perekonomian yang sedang berjalan. Yang keempat, terkait dengan perubahan selera konsumen. Dan yang terakhir, terkait dengan kecukupan modal yang layak. Karena dana yang telah dikeluarkan oleh perbankan belum tentu bisa kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah risiko yang dilihat berdasarkan trik. Kita telah mempelajari terkait dengan risiko dan portofolio pada perbankan. Pada perbankan, portofolio terkait dengan investasi yang dilakukan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan, juga terkait dengan pemulihan yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.